Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Septiana Sudaningsi dengan NIM 20200501020005 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil resume analisis tingkat kesehatan bank untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Baik, jadi yang pertama kita harus tahu pengertian sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lanjut kepada prinsip syariah. Menurut Wiroso, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Kemudian, sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah akan diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli atau murabahah. Yang keempat, prinsip sewa atau ijarah. Kemudian, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, pembagian resiko. Yang ketiga, keuangan sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan spekulatif. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Lanjut kepada instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah adalah sebuah produk, alat, dan aset ekonomi yang berbasis Islam, sehingga ketika melakukan suatu kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip hukum syariah. Instrumen keuangan syariah yaitu yang pertama, pembayaran secara syariah yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, saham syariah. Yang ketiga, sukuk. Yang keempat, reksadana syariah. Dan yang deposito syariah. Lanjut kepada materi kedua, yaitu teori dan praktik perantara keuangan syariah. Pertama yang kita harus ketahui yaitu perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Perantara keuangan atau financial intermediary adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan. Lembaga ini juga berguna sebagai lembaga perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat. Peran perantara keuangan syariah. Peran dari financial intermediary atau keuangan syariah adalah agar bisa menjadi sumber daya keuangan untuk perusahaan, yaitu artinya bahwa financial intermediary adalah sumber modal eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya itu produktif. Kemudian lanjut pada materi ketiga yaitu tata kelola perusahaan. Yang pertama, definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kepada prinsip tata kelola perusahaan, yang pertama transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan serta keterbukaan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Yang ketiga, responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, profesional. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan.
Tujuan penerapan GCG yang pertama, mendorong tercapainya kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Yang kedua, mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perseroan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Yang pertama, faktor eksternal yaitu terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. Dan terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional, serta terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Yang kedua, faktor internal. Yang pertama, terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. Yang kedua, manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah standar GCG. Yang ketiga, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif. Yang keempat, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Lanjut pada materi keempat, yaitu pemangku kepentingan utama. Pengertian pemangku kepentingan utama. Menurut Hill dan Jones pada tahun 1902 memberikan definisi pemangku kepentingan sebagai konstituen yang memiliki klaim sah terhadap perusahaan sehingga terjalin melalui adanya hubungan pertukaran. Pemangku kepentingan ini memasuk perusahaan dengan sumber daya penting atau kontribusi dan sebagai imbalannya masing-masing mengharapkan kepentingannya dapat terpenuhi. Exposure dan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif yang berhubungan dengan risiko dalam suatu rangkaian kegiatan, di mana di dalamnya termasuk perencanaan atau planning, identifikasi, penilaian, analisis, dan penanganan, serta pemantauan terhadap risiko. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Lingkungan risiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit yaitu risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko pasar yaitu risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dari rekening administratif dan transaksi derivatif. Yang kedua, risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi. Risiko operasional yaitu risiko akibat ketidakcukupan atau berfungsinya proses internal akibat tidak adanya atau tidak berfungsi prosedur kerja. Yang kelima, risiko hukum yaitu risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada bank menurun. Kemudian sekarang kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu kerangka analisis rasio. Exposure dan manajemen risiko. Exposure risiko dalam bisnis digunakan untuk mengurutkan kemungkinan berbagai jenis kerugian dan untuk menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Tujuan perhitungan exposure risiko adalah untuk membantu menentukan keseluruhan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi berdasarkan manfaat dan biaya yang terlibat. Sedangkan pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian masuk kepada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menyelaraskan antara risk appetite dan strategi pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menentukan risk appetite yang dapat diterima. Yang kedua,
mengaitkan antara pertumbuhan, resiko, dan imbal hasil. Yang ketiga, memberikan tanggapan terpadu terhadap berbagai resiko. Kemudian yang keempat, identifikasi dan kelola resiko silang setiap produk menghadapi segudang resiko. Analisis dan perhitungan resiko. GAP analisis dipakai untuk mengukur resiko suku bunga dan value at risk untuk menilai resiko pasar. Pendekatan yang lain adalah dengan mengukur eksposur resiko secara terkonsolidasi dengan menilai keseluruhan level resiko perusahaan. Dengan adanya serangkaian kebijakan dan prosedur ini, tiap pegawai akan memiliki panduan yang jelas untuk menghadapi berbagai resiko. Sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam mengelola risiko kredit. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama, model pemeringkatan, yang kedua, manajemen portofolio kredit, yang ketiga, sekuritisasi atau tindakan menjual sebagian portofolio, yang keempat, peran agunan atau aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih ketika terjadi gagal bayar. Yang kelima, monitoring arus, dan yang terakhir, manajemen pemulihan. Kredit khusus untuk bank syariah. Resiko kredit adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait pembiayaan koperasi. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudah bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko. Klasifikasi aset dan kebijakan cadangan kerugian. Aset menurut Investopedia adalah segala sumber daya bernilai ekonomi yang dimiliki atau dikontrol oleh individu, perusahaan, ataupun negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Berdasarkan klasifikasinya, aset dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, shares, yang termasuk di dalamnya yaitu saham atau ekuitas, bonds atau obligasi, properti, komoditi, kas yaitu uang tunai. Kebijakan cadangan kerugian. CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi resiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. CKPN memiliki peranan penting dalam bank karena CKPN dapat menjaga 3 kestabilan keuangan. Bila bank tidak mempunyai CKPN, maka pengelolaan bank tidak mampu untuk mengantisipasi yang namanya resiko kerugian aktiva produktif. Itulah tadi pemaparan dari hasil review saya. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.